Kasus pencabulan anak-anak di panti asuhan di Kunciran Indah, Kota Tangerang, telah terbongkar. Predator anak ini, Sudirman CS, telah mencabuli para korban berkali-kali. Salah satu orang tua asuh, Din Herdesviana, mengungkapkan hal tersebut saat bertemu dengan Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024. Para korban dicabuli oleh para tersangka hampir setiap malam secara bergantian. Dengan dalih, sebut saja, "El, nak, kamu antar makanannya ke atas untuk ayah." Ketika si anak ini ngantar makanan ke atas, ternyata di kamar sudah ada nunggu predator satunya lagi. Jadi dipakai untuk 2 orang. Saya nggak tahu apa namanya, ini sakit jiwa, ucap Din dengan emosi. Jadi benar-benar biadab bagi saya kalau, Masya Allah, saya sampai hari ini juga masih gregetan dipakai 2 orang dan dia nggak tahu dan dia nggak bisa. Kepada guru dia takzim, dia bukan cuma takut dia takzim, dia pikir ya sudahlah, lanjutnya. Tak hanya anak-anak asuh yang menjadi korban. Ada juga pengasuh yang kemudian mengorbankan dirinya, karena tidak ingin adik-adik asuhnya ikut dicabuli pelaku bejat ini. Nggak tahu bun, aku merem, aku nggak mampu melihatnya bun, aku nggak tahu aku diapain, yang penting nggak apa-apa deh Sudirman ini, nggak apa-apa, ngapa-ngapain aku nggak apa-apa, yang penting adik-adik aku selamat. Dia pikir begitu, makanya selama ini dia diam. Dia pun nggak bisa mendeskripsikan seorang ini dia diapain, kata Din menuturkan kembali keterangan salah satu korban. Kasus pencabulan di panti asuhan ini terbongkar dari laporan salah satu korban kepada Din. Korban menghubunginya melalui direct message Instagram, mengaku telah dicabuli oleh tersangka Sudirman CS. Saya spill dikit, laporan ini pertama kali di DM Instagram, yang mengatakan bahwa, "Bunda, kami ini dilecehkan, hampir semua santri-santri di panti asuhan ini dilecehkan oleh saudara Sudirman," kata Din saat audiensi dengan Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024. Din nyaris tak percaya dengan informasi yang dia dapatkan. Padahal, selama ini Sudirman terlihat baik di matanya. Saya sebagai temannya tidak percaya karena balutan performansnya begitu rapi, manis, agamis, dan di depan saya juga keseringan lidahnya berzikir ya. Tapi itu naudzubillahi miki, saya nggak percaya, makanya ini dilema, katanya. Din kemudian mencari informasi lebih banyak mengenai kelakuan Sudirman ini. Setelah melakukan pendekatan persuasif terhadap para korban, terbongkarlah satu persatu siapa saja korban Sudirman dan kawan-kawan. Dan hasil penelusuran saya di lapangan dengan pendekatan persuasif juga layaknya seorang ibu sama anaknya. Sayang cerita, Bunda nggak akan cerita ke siapa-siapa. Ya udah kamu jujur, akhirnya dia cerita dengan bergetar dengan air mata yang nggak terbendung. Akhirnya dia bilang, jelasnya. Hingga akhirnya Din melaporkan kasus ini ke Polres Metro Tangerang Kota. 2 tersangka saat ini telah ditangkap, yaitu Sudirman selaku pemilik yayasan dan Yusuf selaku pengurus atau pengasuh. Saat ini polisi telah menetapkan tersangka dan menahan Sudirman, 49, selaku pemilik yayasan dan Yusuf, 30, selaku pengurus terkait kasus pencabulan ini. Saat ini polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya. Kementerian Sosial, Kemensos, menyatakan Yayasan Darussalam An-Nur di Kunciran Pinang, Kota Tangerang tak terdaftar sebagai panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) di Kemensos. Panti asuhan tersebut menjadi tempat kejadian perkara, TKP, pencabulan yang dilakukan oleh tersangka Sudirman CS. Mensos Saifullah Yusuf menurutkan dari hasil pantauan dan wawancara dengan warga sekitar, indikasi adanya kasus pelecehan tersebut memang dirasakan, tetapi tidak percaya hal tersebut terjadi. Kasus ini terbongkar setelah ada korban yang berani melaporkan kejadian tersebut. Ketika adanya indikasi, maka bisa melaporkan kepada pihak terkait untuk kemudian dilakukan pemantauan dan pemeriksaan lebih lanjut dalam memberikan perlindungan keamanan bagi anak,
ujarnya. Kemensos juga akan mengambil langkah-langkah menyusul kejadian ini, termasuk mengevaluasi regulasi tata kelola lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Kita akan kerjasama dengan Pemda dalam membuat regulasi untuk pengawasan agar kasus ini tak terulang lagi di tempat lainnya, kata Saifullah.